Dua-dua. Waalaikumsalam. Dua-dua sih. Dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa ini? Kelas 7 ya? Iya, Ya, Bu. Iya, benar. Ini kita pertemuan pertama ya, soalnya kemarin kan libur kan ya, libur panjang sekali ya. Oh, Iya, ya sebelumnya kita perkenalan dulu ya. iya Bu. Sebelumnya ini siapa ketua kelasnya? Ini. Ya, ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, ini sebelum kita mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Nanti kalau saya panggil namanya, silakan sebutkan buah-buahan yang kalian sukai. Misalnya, saya suka buah anggur. Nanti kalau saya sebut nama anak anggur, gitu ya, paham? Ya, Bu. Ayo, Bu. Bisa kacat ya, Bu? Tidak, yang Kesukaan. disukai ya. Oh iya, Ibu. Oke, Mbak Anggi Anggraini, Semangka. angkat tangan ya. Sekali lagi, Mbak Anggi Anggraini, Semangka, Bu. Mbak Amelia Tunu Rashida. Nangka Bu. Oke, Mbak Aina Inayatul. Durian. Durian. Oke. Jenny Amalia Nur. Ya, Jenny Amalia. Alpukat, alpukat. Mbak Dania. Apple. Oh, Apel Bu. iya. Mbak Fatima. Ada? Bu. Salah? Iya. Oh iya, oke. Sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri ya. Ibu Ana Dwi Lestari. Jadi bisa dipanggil Ibu Ana. Nanti kalau ketemu di jalan panggil aja Bu Ana gitu ya. Iya, Bu. Iya, ya, Bu Ana. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat bersuci. Teman-teman di sini ada yang udah baca materi tentang alat-alat bersuci apa tidak? Belum Bu. Kemarin yang pada libur ya. Gimana liburannya, seru nggak? Seru. Mau lagi? Oh, mau lagi, nanti ya, tunggu setengah semester lagi. Ayo lama Bu. Iya. Nah, jadi kita hari ini akan bentar ya. Kita akan belajar apa saja hari ini? Kita akan belajar tentang alat-alat bersuci. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, macam-macam air. Yang ketiga, alat bersuci selain air. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak alat-alat bersuci ini pengertiannya apa? Oh, bersuci dulu aja. Bersuci pengertiannya apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Iya, Mbak Dania. Apa Mbak Dania? Membersihkan diri dari Iya. hadas. Iya, benar. Ada yang mau menambahi lagi? Bersuci adalah Bersih. bebersih, ya benar. Kalau saya nggak tahu Bu Guru. Nggak tahu nggak apa-apa, kita kan belajar di sini ya. Oke, ini saya akan tampilkan PowerPoint ya.
kelihatan semuanya? Kelihatan Bu. Nah, di sini siapa yang mau jawab? Ini itu fenomena apa? Apa? Air terjun ya Bu. Air terjun? Banjir Bu, banjir. Banjir. Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Tanah. Tanah. Lumpur. Lumpur boleh. Ini tuh sungai yang kering teman-teman ya. Oh, musim kemarau Bu. Iya, musim kemarau. Nah, di sini. Nah, ini di mana ini? Gurun. Gurun pasir. pasir. Oke. Nah, di kedua tempat ini kan biasanya kita kesulitan dalam menemukan apa? Air. Benar. Nah, ini gambarnya di mana ini? Di sungai. Iya, sungai. Nah, kalau di sungai kita itu bisa menemukan banyak sekali air yang melimpah ya kan. Kalau tidak musim kemarau. Kalau musim kemarau ya seperti ini. Nah, dalam bersuci kita itu membutuhkan air untuk bersuci. Kemudian kalau tidak ada air seperti kemarau, kemudian di padang pasir, ini bagaimana Bu? Tayamum. Iya, tayamum. Tayamum apa Mbak Anggi? Tayamum bersuci melalui menggunakan yang selain air Bu, debu. Oh iya benar, pintar sekali. Ini berkasih apresiasi. Iya, berikan tepuk tangan kepada Mbak Anggi. Oke, sekarang kita ke pengertian dari bersuci. Baik teman-teman, biasanya kalau kita mau sholat, kita melaksanakan apa dulu? Wudu. Bisa. Biasanya kalau kita habis dari luar, kita mau sholat, kotor semua, kita ngapain? Mandi. Iya, mandi boleh, cuci tangan boleh. Nah, itu termasuk dalam Bersuci. Jadi bersuci artinya apa? Membersihkan diri. Iya, membersihkan diri. Nah, membersihkan diri ini dalam konsep apa? Membersihkan diri dari berbagai kotoran, entah itu najis, hadas. Jadi tidak cuma tangan kita aja yang dibersihkan, tetapi juga pakaian, tempat kita sholat, seperti itu ya. Paham? Paham Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Oke. Jadi caranya untuk bersuci itu ada beberapa cara ya. Yang pertama ada berwudu, kemudian tayamum, juga ada mandi juga. Baik, karena ini sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini dasar hukum bersuci. Jadi segala yang ada di dunia ini punya dasar hukumnya masing-masing ya. Nah, asalnya semua hal di dunia ini asalnya adalah Al-Quran. ya Al-Quran. Hukumnya apa? Wajib. Nah, untuk semua hal yang ada di dunia itu hukum awalnya adalah Mubah. atau boleh. Nah, itu tergantung kepada apa alasan yang membuat hal-hal tersebut itu nantinya haram, sunnah, wajib, seperti itu ya. Iya Bu. Nah, untuk bersuci itu sendiri salah satu dasar hukumnya adalah Quran surat Al-Baqarah. Siapa yang mau membacakan? Badannya Bu. Oke, Yang mana, badannya. Ibu? Yang mana coba? Quran surat Al-Baqarahnya. Kurang besar Bu. Kurang besar ya. Oke, dibesarkan dulu. Kelihatan? Iya Bu. Ya coba. Badannya bismillah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha Innallaha Potong bacanya langsung aja si Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Bacaannya, bacaannya. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, jadi dalam ayat ini itu dijelaskan mengenai
bagaimana pentingnya menyucikan diri, bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, menyucikan diri ini dalam bentuk apa? Seperti tadi, mandi, tayamum, wudu, untuk membersihkan segala kotoran yang ada di tubuh kita. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah, oke, kita lanjut ya. Iya. Iya. Telat tadi Bu. Oh iya. Ya Bu, tenang Bu, ya. Tadi diantar siapa berangkatnya, Mbak? Mama. Oh, Mama. Iya. Iya. Papa enggak? Enggak, Papa kerja. Mama kerja. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas kedudukan air dalam bersuci ya. Jadi, ada banyak sekali macam-macam air. Nah, ini dikategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah air mutlak, kemudian air musyammas, kemudian air tahir ghairu mutahhir, kemudian air mustakmal, dan air mutanajis. Sekarang kita bahas yang pertama ada air mutlak. Ada yang tahu sebelumnya air mutlak itu apa? Air beneran Bu. Air yang beneran. Oke, jadi iya ya. Selama ini ada air yang nggak beneran. Ya, baik. Jadi air mutlak ini merupakan air yang suci dan mensucikan. Ada beberapa macam air ya. Yang pertama ini. Oh iya, sinyalnya agak jelek ya. Ini kalau sinyalnya bagus, kalian bisa lihat video ini. Oh iya, ini udah kelihatan ya. Ini air apa ini? Hujan. Air hujan, benar. Ini musim apa saat ini? Hujan. Siapa yang sering mandi hujan? Dania Bu. Ya, antara Mbak Dania, Mbak Ani. Mbak Dani enggak pernah. Nah, air hujan ini kan dari atas itu sudah menyapu atmosfer yang kotor-kotor. Nah, ini kenapa kok masuk dalam air mutlak? Kenapa Bu? Ada yang Karena tahu? langsung turun dari langit Bu. Oh iya, tidak. Tapi kan Ya. kena genteng Bu. Tapi kena genteng. Oke. Kan itu di sungai enggak ada genteng. Kena air hujan ceritanya. Hujan, ya, siap. Jadi air hujan ini masuk dalam air mutlak yang merupakan air yang sangat bersih dan suci. Air ini berasal langsung dari alam. Nah, itu sebabnya ini masuk dalam air yang suci dan mensucikan. Itu ya. Jadi kalaupun kalian mau mandi di air hujan, langsung masuk tanpa mandi lagi, itu masih Suci. ya. Kalau kalian habis apa? Habis dari luar kena kotoran, misal kena kotoran ayam, terus kalian nadain air hujan, nah itu sudah Suci. ya, pintar sekali. Kemudian yang selanjutnya ini apa? Air sungai. Iya Bu. Air sungai Bu. Iya, air sungai. Kenapa air sungai masuk dalam air mustakmal? Mengalir karena air dari alam Bu. Oh iya, pintar sekali Mbak Anggi dan Mbak Dania. Ini benar, ini karena mengalir dan juga karena air dari alam. Jadi meskipun di dalamnya nanti itu apa namanya banyak sekali daun-daun kering yang jatuh, keseret, kemudian di bawahnya ada banyak sekali tanah, itu tetap suci ya kalau kita mau berwudu di situ, mau mandi di situ, seperti itu ya. Nah, ada beberapa lagi nih. Ada air sumur, ada air laut, air es, dan air embun. Ini juga contoh dari air mutlak. Ada yang ditanyakan? Kalau ada kotoran manusia gimana Bu? Apa tetap air mutlak? Misalnya kalau Di sungai. di sungai, iya itu karena mengalir airnya banyak sekali air. Jadi airnya tidak berhenti di situ saja, gitu. Jadi pasti tentunya ada pergantian. Nah, kotoran itu kan pasti bakal mengalir ke bawah ya. Nggak mungkin tetap di situ aja ya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya kita bahas air musyammas. Nah, kalian bisa perhatikan ini? Kayak geladang. Iya. Ini gambar apa ini teman-teman? Video apa ini? Ember yang berisi air kena matahari
pintar sekali. Kenapa kok air ini itu disebut air musyamas? Karena kena matahari, Bu. Ya, benar. Jadi ya. air musyamas itu merupakan air yang dipanaskan di bawah sinar matahari menggunakan wadah logam seperti besi atau tembaga, kayak video tersebut ya. Ini kan ada ember dari besi, kemudian dikasihkan air, terus panas karena di bawah sinar matahari. Kenapa kok ini disebut apa? Hukumnya bagi para ulama ini ada yang menganjurkan untuk meninggalkan atau tidak menggunakan air ini untuk bersuci. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa ini boleh untuk bersuci. Nah, untuk kehati-hatian kita jangan menggunakan air ini untuk kehati-hatian kita ya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang air tahir ghairu mutahhir. Siapa di sini yang suka minum es degan? Saya, Bu. Iya. Suka tapi jarang. Suka tapi jarang. Oke. Terus siapa yang suka minum es teh? Gak ada. Ini kayaknya menghindari gula semua ya. Diet, Bu. Diet, siap. Ada yang suka minum kopi? Saya juga suka. Mbak Ina, Bu. Oh, Mbak Ina. Nah, ini minuman air di sini itu termasuk dalam air tahir ghairu mutahhir. Kenapa disebut air tahir ghairu mutahhir? Nah, ini karena air yang awalnya ini suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan karena rasa, bau, warna itu sudah Tercampur. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita lihat air degan itu ada rasanya nggak? Ada, Bu. Ada kan? Iya. Terus kalau air teh ada rasanya? Ada, Bu. Ada warnanya beda? Beda. Ada yang biasa kita minum kan? Nah, ini itu termasuk dalam air tahir ghairu Mutahhir. Iya, benar. Ada yang ditanyakan untuk air tahir ghairu mutahhir? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, air mustakmal. Nah, air mustakmal ini ketika kita wudhu, kadang ada bak ya, disediain bak di bawahnya. Kita wudhu terus airnya ketampung di bawahnya. Nah, air yang ada di bawahnya ini yang sudah ketampung itu tidak boleh digunakan untuk Wudhu lagi. Iya, tidak boleh. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Nah, para ulama berpendapat juga ini mengenai boleh tidaknya digunakan untuk bersuci. Tapi untuk kehati-hatian kita, jangan menggunakan air mustakmal untuk bersuci. Selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis ini merupakan air yang berada di dalam satu wadah, tapi wadah tersebut kecil, kayak ember ini. Ember ini kecil ya, di sini cuma sampai segitu doang. Kemudian kemasukanlah najis. Jadi kayak kotoran hewan atau apapun itu bakal masuk. Kalau masuk ke situ, air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah tercampur dengan najis. Kecuali kalau ember ini ember besar kayak di kolam renang kayak gitu. Nah, biasanya kolam renang itu kan airnya banyak sekali ya. Kedalamannya sudah mencapai 1 meter, lebarnya sudah 2 meter. Nah, itu lebih dari 2 kula. Ketika air sudah mencapai 2 kula, walaupun kemasukan najis, itu boleh apa tidak digunakan bersuci? Boleh. Ya, boleh. Jadi batasan air ketika kena najis, boleh tidaknya untuk bersuci itu harus mencapai 2 kula. Ya, pintar sekali. Nah, kita masuk ke benda-benda bersuci selain air. Ada yang tahu nggak benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci selain air itu apa saja? Debu, Bu. Debu Ya. di kaca. Bagaimana badannya? Debu. Iya, debu. Ada lagi selain debu? Tembok. Kenapa Mbak Ina jawab tembok? Ya karena ada tuh katanya. Saya Bu. Iya, Mbak Dania? Batu. Batu. Ya, pintar. Tembok, tembok juga termasuk. Tapi tembok kalau ada debunya ya. Jadi orang-orang kalau mau tayamum kok boleh menyentuh tembok itu ketika ada debunya. Jadi bukan temboknya yang dibuat untuk bersuci, tapi debunya ya. Kotor dong, Bu.
Tidak, Mbak. Nah, debu-debu itu bagaimana? Kelilipan bisa jadi, tapi kan sebelum kita meletakkan debu itu ke wajah, biasanya kan digini-gini Oh, dulu iya, ya. Bu. Nah, itu tidak menyebabkan kelilipan gitu ya. Oke, Bu. Nah, benda-benda bersih selain air itu ada tisu, ada ranting pohon, kemudian juga ada ada daun kering. Nah, ketiga benda ini itu bisa digunakan untuk bersuci ditambah debu tadi ya. Tapi itu juga harus ada syarat-syaratnya. Nah, kita nanti bahas syaratnya di pertemuan depan ya. Iya, Bu. Oke, ini kita sudah mencapai jamnya udah mau habis ya. Baik, ini saya kasih Latihan, Bu. Iya, latihan soal. Sebentar. Saya tunjukkan dulu ya. Ini saya lupa naruhnya di mana, teman-teman. Tunggu dulu ya. Iya, Bu. Nah, tugas kalian itu merangkum ini ya. Nanti saya kirimkan linknya melalui orang tua kalian ya. Iya, Biar Bu. nanti minta tolong kepada ibu atau bapak kalian untuk mengakses link yang telah ibu berikan ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mendapatkan materi bersuci, kemudian ada juga syarat-syarat, alat-alat, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di rumah juga jangan lupa mengerjakan uji kompetensi yang ada di sini ya. Iya, Bu. Nah, di sini nanti bisa kalian klik benar di sini ya. Tadi ya, Bu. Iya, nanti siapa nilai yang tertinggi minggu depan akan saya kasih hadiah. Oke? Oke, Bu. Ya, gitu ya. Nah, jadi ingat, kalian ada dua tugas. Yang pertama merangkum materi yang ada di sini, yang ada di website ini. Yang kedua, kalian mengerjakan tugas ini maksimal. Saya kasih maksimal sebelum pertemuan minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, begitu ya. Baik. Ini karena jamnya sudah mau habis, saya menyampaikan kita sebelum tutup. Ada yang mau merangkum pertemuan hari ini? Mungkin bersuci adalah atau apa? Ya, silakan Mbak Ina, Bu. Oh, Mbak Dia, coba Mbak Dia. Lupa, Bu. Lupa. Oke. Hari ini harus belajar lagi ya. Minggu depan saya tagih ya, Mbak. Mbak Ina, silakan. Wajahnya dulu, Bu. Mbak Dania. Bersuci adalah membersihkan diri dari segala rupa kotoran yang ada di tubuh dan menggunakan air yang mengalir. Ya, pintar.
indah sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang bersuci, tentang Jenis air, Bu. jenis air, kemudian alat-alat bersuci selain air itu apa saja, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Bu. Bahas materi yang sama ya. Jangan lupa mengumpulkan tugas untuk minggu depan. Iya, Bu.